Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari lembaga bantuan hukum dan advokasi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvin Rajak Dinata Putra dengan NPM 23210200143 HTNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum adalah organisasi yang memberikan bantuan hukum secara gratis atau biaya ringan kepada masyarakat yang tidak mampu, terutama kelompok rentan yang mengalami masalah hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dalam konteks Indonesia, LBH biasanya dikelola oleh organisasi masyarakat sipil, advokat, atau perguruan tinggi. Selanjutnya, yaitu ada fungsi utama lembaga bantuan hukum. Yang pertama, memberikan bantuan hukum, yaitu mendampingi atau mewakili masyarakat kurang mampu dalam proses hukum, penyidikan, persidangan, dan lain-lain. Yang kedua, ada advokasi kebijakan dan hak asasi manusia, yaitu mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan melindungi hak warga negara. Yang ketiga, penyuluhan dan pendidikan hukum, menyebarkan pengetahuan hukum kepada masyarakat agar lebih sadar hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu pendampingan masyarakat, terlibat dalam pembelaan publik dan pendampingan kelompok rentan. Pengertian dan tujuan advokasi. Advokasi adalah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi, membela, dan memperjuangkan suatu kepentingan hak dan kebijakan agar terjadi perubahan yang lebih adil bagi individu atau kelompok tertentu. Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, kampanye, lobby, pendampingan hukum, penelitian, hingga aksi sosial. Dan juga tujuan advokasi itu yang pertama melindungi dan memperjuangkan hak-hak individu atau kelompok. Yang kedua, mengubah atau memperbaiki kebijakan, peraturan, dan atau praktik yang tidak adil. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran publik tentang suatu isu. Dan yang terakhir, memperdayakan masyarakat untuk memahami dan menuntut haknya. Peran penting advokasi dalam perlindungan hukum. Yang pertama, membantu masyarakat memahami hak-hak hukum. Advokasi memberikan edukasi dan informasi sehingga masyarakat mengetahui hak yang dimiliki, kewajiban, serta mempertahankannya ketika terjadi pelanggaran. Yang kedua, memberikan pendampingan dalam proses hukum. Advokasi membantu individu atau kelompok yang menghadapi masalah hukum dengan pendampingan, representasi hukum, atau bantuan teknis sehingga mereka tidak dirugikan dalam proses peradilan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Advokasi memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara korban atau pencari keadilan dengan polisi, jaksa, pengacara, atau pengadilan sehingga proses hukum berjalan lebih transparan dan adil. Yang keempat, mengontrol dan mengawasi penegak hukum. Advokasi berperan mengawasi tindakan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Yang kelima, memperjuangkan perubahan kebijakan. Advokasi mendorong lahirnya regulasi atau kebijakan yang lebih melindungi hak masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Yang keenam, memperdayakan kelompok rentan dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan pendampingan. Advokasi meningkatkan kemampuan kelompok rentan untuk memperjuangkan keadilan bagi diri mereka sendiri. Yang ketujuh dan terakhir, menjadi mekanisme pencegahan pelanggaran hak. Dengan adanya advokasi yang aktif, potensi terjadinya pelanggaran hukum dapat ditekan karena adanya kontrol sosial dan tekanan moral pada lembaga penegak hukum. Penjelasan yang terakhir yaitu contoh lembaga bantuan hukum di Indonesia, yaitu terdiri dari 8. Yang pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI, yaitu organisasi payung yang membawahi banyak LBH di berbagai daerah. Yang kedua, ada LBH Jakarta, yaitu salah satu LBH paling dikenal, fokus pada isu HAM, buruh, perempuan, dan masyarakat marginal. Yang ketiga, ada LBH APIK, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, yaitu fokus pada pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Yang keempat, ada LBH Pers, memberikan bantuan hukum untuk jurnalis dan media yang menghadapi kriminalisasi. Yang kelima, ada
PBH Pradi, Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu layanan bantuan hukum yang dikelola Perhimpunan Advokat Indonesia. Yang keenam ada Pos Bakum, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri, unit bantuan hukum resmi di pengadilan bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketujuh ada LBH Mawar Saron, yaitu memberikan pendampingan hukum terutama dalam kasus pidana. Yang ke-8 ada LBH Fakultas Hukum Universitas, Legal Aid Clinics. Misalnya yang pertama LBH FH Universitas Indonesia, yang kedua LBH FH Universitas Gadjah Mada, yang ketiga LBH FH Universitas Airlangga, yang terakhir yang dikelola kampus untuk praktik mahasiswa hukum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.